Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Den Putra dengan NIM S1S12407. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek Machine Learning Science yang berjudul Prediksi Produksi Daya pada Panel Surya berdasarkan radiasi matahari dan suhu menggunakan metode regresi. Nah, di sini kita masuk ke pendahuluan. Nah, energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang berkembang pesat karena ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS banyak diterapkan baik pada skala besar maupun skala terdistribusi atau industri. Nah, seiring meningkatnya penggunaan PLTS, diperlukan sistem untuk pemantauan dan prediksi daya yang akurat untuk menjaga keandalan operasi. Nah, langsung saja kita masuk ke metode penelitian. Di sini ada 8 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama ada data understanding. Selanjutnya ada data processing, exploratory data analysis atau EDA, data splitting, model building, hyperparameter tuning, model evaluation, dan yang terakhir model comparison. Nah, kedelapan tahap ini akan saya jelaskan satu persatu di slide-slide berikutnya. Nah, kita masuk ke tahapan pertama, yaitu data understanding atau memahami data yang kita punya. Nah, dataset yang saya gunakan dalam penelitian itu berasal dari Kaggle dengan judul Solar Power Generation Data oleh Ani Kanal. Nah, dataset ini berisi data produksi listrik tenaga surya dan data sensor cuaca yang dikumpulkan dari pembangkit listrik tenaga surya di India selama 34 hari. Nah, terdapat dua jenis data utama yaitu data generation atau gen yang mencatat jumlah daya listrik yang dihasilkan oleh inverter. Di sini contohnya ada pada tabel ini yang berisi DC power, AC power, daily yield, dan total yield. Nah, selanjutnya ada eh, weather sensor atau plan yang berisi informasi kondisi lingkungan seperti nah di sini kita bisa lihat ambient temperatur, model temperatur, dan irradiation. Nah, kita masuk ke tahap data pre-processing atau membersihkan dan menyiapkan data. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah filtering data, yang dimana irradiation eh, di atas 0 dan AC power di atas 0. Yang dimana ini data yang saya ambil itu ketika ketika radiasi dan AC power itu di atas 0 atau sedang bekerja. Nah, yang dimana ketika radiasi dan AC power 0 itu biasanya itu kondisi malam, di mana tidak ada radiasi matahari. Nah, ini saya filter agar lebih efisien karena nanti terlalu banyak nol. Nah, selanjutnya itu kita cek missing value. Nah, di sini kita identifikasi data yang kosong. Jika ada kita hapus. Nah, selanjutnya ada juga cek duplikasi. Di sini juga kita cek apakah ada data yang double atau yang double. Selanjutnya itu kalau ada kita hapus dan kita hilangkan. Nah, selanjutnya itu kita hapus outlier. Nah, kita hapus outlier ini menggunakan metode IQR atau Intel Quartile. Nah, di sini kita masuk selanjutnya ke exploratory data analysis, yaitu menganalisa dan memvisualisasikan data. Yang pertama ada heatmap korelasi. Nah, pada heatmap korelasi ini kita bisa lihat korelasinya, yang dimana semakin merah berarti korelasinya semakin tinggi, dan juga semakin mendekati satu juga semakin tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat korelasi DC power dan AC power itu satu, berarti sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga radiasi irradiasi itu memiliki korelasi yang sangat tinggi, yaitu 0,98 di kedua target kita ini, yaitu di support dan support. Ada juga model temperatur yang tinggi 0,92 dan ada ambient temperatur yaitu 0,53. Nah, adapun total yield dan daily yield itu sangat rendah, jadi kita tidak ambil. Dan di sini juga kita lihat distribusi DC power dan distribusi AC power. Nah, di sini kita bisa lihat gambarannya hampir sama. Eh, bahkan sama. Nah, tapi sini kita bisa lihat skalanya berbeda, di mana DC power itu maksimal hingga 1400, sedangkan AC power itu 14.000, sedangkan AC power itu 1400. Nah, yang dimana itu sebenarnya AC power ini hanya hasil dari invert dari DC power, yang dimana DC power ini daya mentah yang dihasilkan oleh panel surya dan di menggunakan inverter agar dia menjadi AC power atau daya yang bisa kita gunakan sehari-hari. Nah, di sini juga kita bisa lihat rata-rata skor per tanggal. Nah, di sini kita bisa lihat eh, setiap tanggal itu memiliki rata-rata yang berbeda. Ada bisa naik dan bahkan ada yang turun sangat rendah. Nah, di sini menjelaskan bahwa di sini menjelaskan variasi di mana beberapa mungkin ada hari yang
mendung atau hujan. Dan ada juga yang terik yang bisa mencapai hingga 700 kW. Nah, di sini kita bisa lihat distribusi reservoir berdasarkan jam pola harian. Nah, di sini bisa sangat jelas kita lihat. Semakin dia mendekati jam 11 atau 12, dia produksi reservoirnya itu semakin tinggi. Yang menandakan di siang hari itu radiasi sangat tinggi dan sangat panas. Nah, ketika dia menjauh lagi dari jam 12 dan jam 11 atau 12, dia kembali turun. Yang menandakan radiasi matahari telah berkurang atau bahkan terbenam, hilang. Nah, lanjut ke data splitting. Data splitting ini kita membagi data train dan data testing. Nah, di sini ada tiga skenario yaitu 70-30, 80-20 dan 90-10. Nah, ini kita lakukan agar kita mengecek variasi pembagian data di mana yang paling bagus. Nah, selanjutnya ada model building atau eh, membangun model machine learning. Nah, pada tahap ini, model machine learning dibangun menggunakan pipeline dari scikit-learn untuk memastikan proses pre-processing dan pelatihan model berjalan terstruktur, konsisten, dan efisien. Nah, pipeline yang digunakan itu standar scalar. Nah, standar scalar ini menstandarkan skala data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Yang di mana tadi iradiasi itu skalanya hanya 0 sampai 1. Tapi eh, suhu modul temperatur dan ambient temperatur itu bisa sampai 30 hingga 40. Itu sangat jauh. Jadi distandarkan menjadi 0 hingga 1. Nah, ini juga membantu meningkatkan performa algoritma regresi. Nah, selanjutnya ada regressor atau model machine learning. Nah, ini digunakan untuk memprediksi data power dan hasil power. Nah, adapun algoritma yang saya gunakan ada tiga, yaitu linear regression, yaitu model dasar untuk mengetahui hubungan linear antar variabel. Dan ada juga Ridge regression, dia itu hampir sama dengan linear regression, tapi dia menggunakan regularisasi L2 untuk mengurangi overfitting. Ada juga random forest regression, yaitu algoritma ensemble berbasis decision tree yang mampu menangani hubungan non-linear dan menghasilkan akurasi yang tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke hyperparameter tuning, yaitu mengoptimalkan parameter model. Nah, pada tahap ini dilakukan optimalisasi parameter model untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi resiko overfitting. Nah, proses tuning ini menggunakan metode grid search CV dari scikit-learn yang bekerja dengan menguji berbagai kombinasi parameter terbaik melalui teknik cross validation. Nah, pada regression ini dia menguji alpha. Alpha itu digunakan untuk mengontrol tingkat regularisasi untuk mengurangi overfitting. Nah, di sini alpanya yang diuji itu 0,1, 1, dan 10. Nah, selanjutnya ada random forest. Nah, pada random forest ini ada dua yang diuji, yaitu N estimators. Yang diuji itu 50 dan 100. N estimator itu jumlah pohon dalam model. Sedangkan max dip itu mengukur kedalaman maksimum setiap pohon keputusan, yaitu diukur 5 dan 10. Nah, berdasarkan hyperparameter tuning, dia mendapatkan hasil terbaik, yang dimana Ridge regression itu model alfanya 0,1. Sedangkan random forest itu eh, maksimal kedalamannya 5 dan maksimal pohonnya itu 50. Nah, kita masuk ke model evaluation. Nah, model evaluation ini yang diukur ada tiga, yaitu R2 yang mengukur tingkat akurasi model, dan MAE atau mean absolute error yang mengukur rata-rata kesalahan prediksi, dan RMSE atau root mean square error yang mengukur tingkat error secara kuadrat. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini, eh, R-score-nya rata-rata semua tinggi di atas 0,96, sedangkan MAE dan RMSE-nya random forest cenderung lebih rendah. Dan kita bisa lihat juga di sini untuk data split yang bagus itu 70-30, yang rata-rata lebih rendah MAE dan RMSE-nya. Selanjutnya itu ada model comparison. Nah, pada model comparison ini kita bandingkan semua model untuk menemukan yang terbaik. Nah, kita bisa lihat sini pada eh, pada gambar perbandingan R2. Nah, rata-rata semua hampir sama, yaitu 9, di atas 9,6. Nah, di sini juga kita bisa lihat perbandingan nilai MAE tiap algoritma. Nah, nilai MAE ini semakin sedikit semakin bagus. Nah, di sini kita bisa lihat random forest jelas dia lebih sedikit dari yang lain, dan paling sedikit di 70-30-nya. Kita lihat juga di RMSE. Nah, random forest juga lebih sedikit dari yang lain, dan terutama pada perbandingan 70-30. Nah, tiga skenario pemain data 70-30 dan
70, 80, dan 90 ini eh, kita dapat simpulkan bahwa algoritma terbaik itu random forest dengan data split yang paling optimal itu 70% dan training dan 30% testing. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel sangat jelas bahwa random forest lebih unggul dari dua algoritma yang lain, terutama pada 70 dan 30. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil pada penelitian ini berhasil mengembangkan model machine learning untuk memprediksi daya panel surya berdasarkan radiasi matahari dan suhu. Nah, dari tiga model yang diuji, linear regression, linear regression, dan random forest. Nah, random forest itu memberikan hasil yang terbaik. Nah, pada pembagian data 70% dan 30%, model random forest ini mencapai R2 yang terbesar, yaitu 0,97 dengan MAE 204,33 dan RMSE 438,52 yang menunjukkan akurasi yang tinggi. Nah, hasil ini menegaskan bahwa random forest mampu menangani hubungan nonlinear dengan baik dibandingkan model lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.